Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Anggraini, NIM 005 dari kelas PKA 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ekspresi gen, di mana materi ini merupakan salah satu materi dari biokimia 2. Baik, akan saya mulai mengenai ekspresi gen. Untuk gen sendiri itu ada dua macam, yaitu ada fenotip kualitatif dan juga ada yang namanya fenotip kuantitatif. Di mana fenotip kualitatif ini contohnya seperti warna tubuh, bentuk sirip, bentuk sisik, dan lain-lain. Kemudian untuk fenotip kuantitatif itu contohnya ada fekunditas, panjang atau berat tubuh, kandungan lemak, presentasi daging, dan lain-lain. Nah, sebenarnya konsep dogma sentral biologi itu seperti apa sih? Jadi yang pertama itu ada DNA, diturunkan kepada sel anak melalui proses yang namanya replikasi DNA. Kemudian diekspresikan oleh proses yang namanya transkripsi DNA menjadi RNA, yang kemudian dilanjutkan dengan proses yang namanya translasi, di mana RNA ini akan dikonversi menjadi protein. Nah, agar lebih lengkap jelasnya ini, maka akan saya jelaskan replikasi, transkripsi, dan juga translasi. Yang pertama ada replikasi. Replikasi ini dari definisinya itu merupakan proses perbanyakan bahan genetik, atau dengan kata lain, proses yang mengawali pertumbuhan sel. Replikasi akan diikuti oleh pembentukan sel-sel anakan yang membawa duplikat bahan genetik hasil replikasi. Komposisi bahan genetik sel anakan sangat identik dengan komposisi genetik sel induk. Fungsinya ini merupakan fungsi genotipik. Kesalahan dalam replikasi bahan genetik dapat mengakibatkan perubahan pada sifat sel-sel anakan. Perbedaan struktural molekul bahan genetik juga dapat menyebabkan perbedaan mekanisme replikasi pada sel prokariotik dan juga eukariotik. Selanjutnya itu ada cara replikasi DNA, itu ada 3. Yang pertama ada replikasi konservatif, yang kedua replikasi semi-konservatif, dan yang ketiga ada replikasi dispersif. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada replikasi konservatif, itu merupakan seluruh molekul DNA, itu akan bertindak sebagai cetakan untuk membentuk molekul DNA yang baru. Kemudian untuk replikasi semi-konservatif, rantai double helixnya ini yang baru terdiri atas satu rantai polinukleotida baru dan satu rantai yang lama. Kemudian yang ketiga adalah replikasi dispersif. Sebelum bereplikasi terjadi suatu pecahan-pecahan rantai DNA, sehingga nantinya molekul DNA yang baru itu terdiri atas campuran nukleotida yang baru dan yang lama. Untuk gambarnya bisa kita lihat pada sisi bagian kanan. Selanjutnya itu ada tahapan replikasi DNA. Itu ada 5. Yang pertama, denaturasi atau pemisahan untaian DNA induk. Kemudian yang kedua yaitu inisiasi atau pengawalan sintesis DNA. Kemudian yang ketiga, pemanjangan untaian DNA. Yang keempat ada ligasi fragmen DNA. Dan yang kelima ada terminasi atau pengakhiran sintesis DNA. Selanjutnya itu proses replikasi DNA. Pertama, enzim topoisomerase akan mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA. Kemudian, enzim helikase akan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal. Kemudian, masing-masing rantai tunggal akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal untuk mencegah bersatunya kembali rantai tunggal menjadi rantai ganda. Ada 2 rantai tunggal yang berbentuk disebut leading strand dan lagging strand. Enzim primase akan membentuk RNA pendek yang disebut primer. Enzim DNA polimerase akan membentuk rantai DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida baru dengan awalan primer yang sudah terbentuk. Pada leading strand, hanya satu primer yang dibentuk sepanjang rantai baru yang akan dibentuk. Sedangkan pada lagging strand terbentuk banyak primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk DNA pendek yang disebut dengan fragmen Okazaki. Terdapat celah-celah pada fragmen DNA di lagging strand yang akan disambung oleh kerja enzim ligase. Nah, untuk tempat awal terjadinya itu disebut dengan ORI atau origin of replication. Pada sel eukariotik itu berbeda dengan pada sel prokariotik. Jika pada sel eukariotik itu dalam sekali proses replikasi
itu akan terbentuk banyak sekali ori. Kenapa? Karena dia DNA eukariotiknya itu sangat panjang. Nah, contohnya dari sel eukariotik itu sendiri ada sel-sel alga, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan pada sel prokariotik itu dalam sekali proses replikasi hanya akan terbentuk satu ori saja. Kenapa? Karena DNA prokariotik ini memiliki ukuran yang lebih pendek daripada sel eukariotik. Untuk contohnya sendiri seperti pada sel bakteri dan juga ganggang hijau biru. Selanjutnya yaitu ada transkripsi. Definisinya itu merupakan proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Molekul RNA yang disintesis dalam transkripsi itu ada 3, ada mRNA, tRNA, dan rRNA. mRNA itu apa? mRNA itu merupakan RNA yang merupakan salinan kode-kode genetik pada DNA yang dalam proses selanjutnya akan diterjemahkan menjadi urutan asam-asam amino yang menyusun polipeptida atau protein tertentu. Sedangkan jika molekul tRNA itu adalah RNA yang berperan membawa asam-asam amino spesifik yang akan digabungkan dalam proses sintesis protein. Kemudian jika molekul rRNA adalah RNA yang digunakan untuk menyusun ribosom. Molekul tRNA dan rRNA tidak pernah ditranslasi karena molekul yang digunakan adalah RNA-nya sendiri. Nah, untuk gambar transkripsi DNA dapat kita lihat pada samping sebelah kanan. Selanjutnya yaitu ada mekanisme dasar sintesis protein. Faktor-faktor pengendali transkripsi menempel di bagian promoter, misalnya RNA polimerase. Kemudian pembentukan kompleks promotor terbuka, tidak seperti replikasi di mana DNA benar-benar dibuka. Pada transkripsi, pilihan DNA dibuka namun masih tetap di dalam RNA polimerase. RNA polimerase membaca DNA cetakan dan mulai melakukan pengikatan nukleotida yang komplementer, di mana proses ini dinamakan dengan elongasi. Kemudian setelah pemanjangan untaian DNA, diikuti dengan terminasi yang ditandai dengan lepasnya RNA polimerase dari DNA yang ditranskripsi, atau proses ini dapat dinamakan dengan terminasi. Untuk gambar prosesnya sendiri dapat kita lihat sebelah kanan. Selanjutnya itu ada faktor transkripsi. Itu yang pertama, diperlukan untuk sintesis semua mRNA. Yang kedua, mengenali urutan promoter basal spesifik. Yang ketiga, menentukan situs inisiasi transkripsi. Yang keempat, menginstruksi RNA polimerase 2 ke tempat tersebut. Kemudian bersama-sama dengan RNA polimerase dan promoter basal membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Kemudian pada prokariotik, proses transkripsi dan translasi berlangsung hampir secara serentak. Artinya sebelum transkripsi selesai dilakukan, translasi sudah dapat dimulai. Kemudian pada eukariotik, transkripsi berlangsung dalam nukleus, sedangkan translasi berlangsung dalam sitoplasma, dalam ribosom. Dan demikian ada jeda waktu antara transkripsi dengan translasi yang disebut sebagai fase pasca transkripsi. Pada fase ini terjadi proses yang pertama, pemotongan dan penyambungan rRNA atau disebut juga dengan RNA splicing. Kemudian ada poliadenilasi atau penambahan gugus poli A pada ujung 3 mRNA. Yang ketiga yaitu penambahan tudung pada ujung 5 mRNA. Dan yang keempat ada penyuntingan mRNA. Selanjutnya itu ada translasi. Pengertiannya itu merupakan proses penerjemahan kode genetik oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Translasi ini ada 3 tahap, sama seperti transkripsi, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Nah, semua tahapan ini memerlukan faktor-faktor protein yang membantu mRNA, tRNA, dan ribosom selama proses translasi. Inisiasi dan elongasi rantai polipeptida juga membutuhkan sejumlah energi.
Energi ini disediakan oleh GTP atau guanosin trifosfat. Selanjutnya ini ada gambar langkah-langkah dari translasi, di mana ini gambar yang di atas itu merupakan inisiasi, dan yang kedua itu elongasi, dan selanjutnya itu terminasi. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, untuk yang pertama adalah inisiasi. Terjadi karena adanya 3 komponen, yaitu mRNA, sebuah tRNA yang memuat asam amino pertama dari polipeptida dan 2 subunit ribosom. mRNA yang keluar dari nukleus menuju sitoplasma didatangi oleh ribosom. Kemudian mRNA masuk ke dalam celah ribosom. Ketika mRNA masuk ke ribosom, ribosom membaca kodon yang masuk. Pembacaan dilakukan untuk setiap 3 urutan basa hingga selesai seluruhnya. Sebagai catatan, ribosom yang datang untuk membaca kodon biasanya tidak hanya satu, melainkan beberapa ribosom yang dikenal sebagai polisom membentuk rangkaian mirip tusuk satu, di mana tusuknya adalah mRNA dan dagingnya adalah ribosomnya. Dengan demikian, proses pembacaan kodon dapat berlangsung secara berurutan. Ketika kodon 1 terbaca, ribosom, misal kodonnya adalah AUG, tRNA yang membawa antikodon UAC dan asam amino metionin datang, tRNA akan masuk ke celah ribosom. Ribosom di sini fungsinya itu untuk memudahkan perlekatan yang spesifik antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA selama sintesis protein. Subunit ribosom dibangun oleh protein-protein dan molekul RNA ribosomal. Selanjutnya ini adalah elongasi. Pada tahap elongasi dari translasi ini, asam-asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama atau metionin. Ribosom terus bergeser agar mRNA lebih masuk guna membaca kodon 2, misalnya kodon 2 UCA, yang segera diterjemahkan oleh tRNA berarti kodon AGU sambil membawa asam amino serin. Di dalam ribosom, metionin yang pertama kali masuk dirangkaikan dengan serin membentuk dipeptida. Ribosom terus bergeser membaca kodon 3. Misalkan kodon 3 GAG segera diterjemahkan oleh antikodon GUC sambil membawa asam aminoglisin. tRNA tersebut masuk ke ribosom. Asam aminoglisin dirangkaikan dengan dipeptida yang telah terbentuk sehingga membentuk tripeptida. Demikian seterusnya proses pembacaan kode genetika itu berlangsung di dalam ribosom yang diterjemahkan ke dalam bentuk asam amino guna dirangkai menjadi polipeptida. Kodon mRNA pada ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul tRNA yang baru masuk yang membawa asam amino yang tepat. Molekul mRNA yang telah melepaskan asam amino akan kembali ke sitoplasma untuk mengulangi kembali pengangkutan dari asam amino. Molekul rRNA dari subunit ribosom besar itu fungsinya sebagai enzim, yaitu mengatalisis pembentukan ikatan peptida yang menggabungkan polipeptida yang memanjang ke asam amino yang baru tiba. Selanjutnya ini adalah terminasi. Tahap akhir dari translasi itu kan terminasi. Nah, elongasi berlanjut hingga kodon stop mencapai ribosom. Triplet basa kodon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop tidak mengkode suatu asam amino melainkan bertindak sinyal untuk menghentikan translasi. Polipeptida yang dibentuk kemudian diproses menjadi protein. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.